raditu billahi rabba wa bi islami dina Nabi Muhammadin nabiyya rasulullah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala sholihah. Amin. Silakan duduk. Coba dulu lihat teman kita, ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Silva, Arjun dan Saira. Berarti ada 3 orang yang tidak masuk ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Kepada Ninti, coba silakan ke depan dipimpin dulu. Semuanya bernyanyi ya? Ya, Bu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk Nindi. Oke, baik. Sekarang pelajaran kita adalah PPKN. Nah, sebelum kita masuk ke teori kita, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Coba siapa yang tahu angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, Septian. Apa itu jawabannya, Septian? Perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila antara lain bersikap intoleran, melakukan korupsi, bertindak diskriminatif, tidak menghargai perbedaan, dan tidak peduli terhadap kepentingan bersama. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Septian. Nah, Ibu kasih lagi pertanyaan yang kedua. Apa saja wujud perilaku sehari-hari yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Coba siapa yang tahu angkat tangannya? Saya, Bu. Coba, Dara. Berbagi dengan sesama, tidak membeda-bedakan teman, membantu teman yang kesulitan, dan memberikan fasilitas pengembangan. Iya, tidak membeda-bedakan teman dari salah satunya kan? Iya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dara. Satu lagi ya, Ibu tanya pertanyaannya satu lagi. Mengapa kita harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Eko, coba. Karena sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan tolong-menolong sebagai wujud cinta kepada Tuhan. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Eko. Baik, sebelum selanjutnya, di sini Ibu akan menunjukkan video untuk kalian tonton. Nanti setelah kalian selesai menonton video ini, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ini Ibu bagi ya, ini kelompok A dan kelompok B. Nanti setelah selesai menonton video, Ibu akan bertanya kepada kalian. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam perang tersebut. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan
Tetapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPU PKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPU PKI. Sidang BPU PKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPU PKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPU PKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPU PKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Raji Marwediningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945, darinya situasi Jakarta genting. pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, Perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di Serambi Lima. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan hormat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan terputih istri Soekarno dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur, sang kakak. Karena itu, Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, sudah selesai. Escape from Will Daily Street. Video apa itu tadi yang kita tonton? Tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, Ibu tanya dulu kepada kelompok A. Siapa aja tadi tokoh-tokoh yang ada di video tersebut? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Septian, siapa tadi tokohnya? Iya, salah satu tadi tokoh yang ada di video tersebut adalah Soekarno
Ada tidak? Ada kan? Contohnya misalnya untuk suku Batak, kalau ada acara kematian mereka membuat upacara adatnya kan? Mereka pakai apa? Keyboard ya kan? Pakai keyboard untuk melaksanakan tradisi orang itu. Pernah nggak lihat? Sering kan? Sering kan? Daerah kita itu di sebelah sana juga sering itu melakukan upacara adat. Lalu rumah adat. Apa nama rumah adat kita Simalungun? Rumah apa namanya? Rumah bolon. Siapa yang pernah lihat? Siapa pernah lihat rumah bolon? Di Siantar itu ada ya rumah bolon. Pernah lihat nggak? Pernah ya. Selanjutnya tarian adat. Apa itu contoh tarian adat dari Simalungun? Tarian apa? Tor. Lalu pakaian tradisional. Apa pakaian tradisional kita? Khususnya daerah kita ini? Apa nak? Ulos ya. Kita kalau ada acara-acara pakai ulos. Lalu agama. Agama kita beragam tidak di Indonesia? Beragam. Ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Nah, apa itu yang enam? Coba satu apa? Agama apa? Islam. Yang kedua? Mana ada agama Batak? Kristen. Yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Hindu. Kelima? Buddha. Lalu yang terakhir adalah Konghucu. Jadi agama di Indonesia itu ada 6 sekarang ya. Dulu 5. Sekarang tambah satu lagi yaitu Konghucu. Udah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Sudah paham? Paham nggak? Ibu lanjutkan lagi ya. Bapak Betawi sudah kan sebagai Nah, lihat di sini. Keberagaman Indonesia merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Coba sebutkan dulu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika secara bersama-sama. Cepat. Itu kan udah ada. Coba sebutkan dulu. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa bunyinya? Walaupun tapi tetap satu, yaitu satu kita Indonesia. Nah, di sini ada sikap mencintai sesama. Apa itu contohnya sikap mencintai sesama? Berbeda
namanya yang seagama dengan kita. Nggak mau kita berteman dengan agama lain. Itu boleh tidak begitu? Tidak boleh memilih-milih teman. Lalu bangga menjadi warga Indonesia. Siapa yang bangga menjadi warga Indonesia? Siapa? Nggak ada yang bangga? Bangga kan? Ada di sini yang mau cita-citanya mau jadi warga luar negeri? Ada? Tidak ada kan? Jadi kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Lalu ikut serta dalam kegiatan pentas budaya. Nah, kalau di daerah kita ini ada nggak acara buat pentas budaya? Ada? Apa itu contohnya ada? Jaket. Nah, itu tradisi di apa ya? Suku Jawa kan? Dari Jawa. Jaket ya, itu adalah tradisi turun-temurun ya. Nah, selanjutnya saling tolong menolong tanpa membedakan suku dan agama. Sudah kita laksanakan ini belum? Nah, kalau bisa dilaksanakan ya, kita harus tolong menolong tanpa membedakan suku dan agama dan juga tanpa mengharapkan apa? Imbalan. Kita harus melakukannya dengan ikhlas. Oke, baik. Sampai sini sudah paham? Oke, coba berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Coba berdiri semua. Jangan masih pegang lepas. Udah, Nini, coba berdiri Nini. Coba dulu. Tepuk anak hebat. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan dulu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ini materinya tentang yang udah Ibu jelaskan tadi. Coba dulu nanti ini kalian jawab ya. Diskusikan secara berkelompok. Dijawab langsung. Yang sudah Ibu bagikan langsung diisi namanya.
Siap, ayo senyum pada masa. Nilainya sudah bagus ya. Berarti sudah paham. Yang lainnya mana? Ayo kumpulkan. Kalau bisa kumpulkan sini. Ini duit. Ayo, yang lainnya mana? Jangan tidur, jangan tidur. Ayo, yang lain mana? Ayo, yang lain mana? Kenapa lama?
Iya, menghormati teman tanpa membedakan suku atau agama. Tepuk tangan dulu keluarga. Satu lagi, ibu tanya. Tuliskan, sebutkan contoh sikap menjaga lingkungan. Apa contoh sikap menjaga lingkungan? Tidak membawa sampah sembarangan. Iya, contoh sikap tidak menjaga lingkungan